Ya, dampak dari masuknya sejumlah barang impor ilegal di dalam negeri mulai membuat pelaku usaha bahkan pemerintah resah. Di mana bukan hanya sektor tekstil dan juga turunannya saja yang bleeding akibat kondisi ini, tetapi sejumlah sektor lainnya pun mulai terkena dampak negatif juga akan hal ini. Apakah Satgas Anti Impor Ilegal yang dibentuk oleh pemerintah akan cukup jitu mengatasi permasalahan yang ada di tanah air? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Satgas Zulhas Yakin lawan gempuran impor ilegal. Nah, kita mulai dari slide yang pertama begitu ya. Terkait pemerintah sudah mulai merilis kebijakan yang mana digunakan untuk menyelamatkan sektor tekstil tanah air dari hantaman produk tekstil ilegal yang berhasil masuk ke dalam negeri. Tak hanya tekstil tapi juga industri elektronik begitu ya, alas kaki hingga kosmetik, di mana halnya juga bisa dilihat pada tanggal 23 Juli 2024 Satgas Pengawasan Impor yang disahkan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan resmi melakukan tugasnya mengatasi impor ilegal. Nah, dasar hukum dari pembentukan Satgas ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, lalu juga Pasal 38 Ayat 1 bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan. Di sini juga bisa kita lihat begitu ya dari luar negeri, lalu juga melalui kebijakan yang mana juga bisa kita lihat dari pengadilan dan juga bidang ekspor dan juga impor lainnya. Dan inilah anggotanya, Satgas Impor Ilegal, ada Kementerian Perdagangan di sana, Kejaksaan Agung, lalu juga ada Polri, Kemenkyu, Kementerian Keuangan, Perindustrian, Kementerian Hukum dan juga HAM, lalu juga ada Bakamla, Badan Keamanan Laut, Dinas Kabupaten dan juga Kota yang membidangi perdagangan, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM, lalu juga ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, lalu juga ada Badan Intelijen Nasional atau BIN. Cukup lengkap sekali sebetulnya dari komposisi yang ada di Satgas Impor Ilegal ini. Kita harapkan juga menjadi sebuah kerjasama yang cukup baik begitu ya di antara anggota dari Satgas Impor Ilegal ini. Tugas mereka adalah mengawasi dan juga menindak importir yang melakukan importasi barang secara legal, lalu inventarisasi maksud kami terkait permasalahan barang tertentu yang juga diberlakukan tata niaga impornya. Lalu memeriksa perizinan, berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya termasuk SNI dan juga pajak. Selain itu juga klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan dan juga perundang-undangan yang ada. Lantas apa saja barang impor yang juga menjadi sasaran dalam pengawasan oleh Satgas ini? Kita lihat di informasi atau di slide berikutnya. Nah, di sini inilah barang impor yang juga menjadi sasaran pengawasan dari Satgas. Kita amati ada terdapat 7 aspek atau 7 barang impor yang juga menjadi sasaran Satgas. Untuk yang pertama ada tekstil dan produk tekstil, ini atau sektor TPT. Lalu juga ada pakaian jadi dan juga aksesoris, ada keramik, lalu juga ada elektronik, dan juga ada alas kaki, kosmetik, lalu barang tekstil yang sudah jadi dan juga lainnya. Tentu sektor-sektor inilah begitu ya yang juga secara survei atau secara pengamatan di lapangan yang mana cukup riskan untuk masuk ke Indonesia barang-barang ini, tapi dalam kondisi yang mana bukan dalam kondisi yang legal tapi dengan masuk secara tidak resmi atau ilegal. Kita lihat juga di mana separah apa sebenarnya kondisi gempuran barang ilegal di tanah air kita di Indonesia. Mari kita bedah data-data impor ilegal di tanah air. Nah, di sini terkait data fakta impor ilegal, kita fokus pada salah satu sektor komoditas barang yang paling terdampak parah imbas gempuran impor, yaitu tekstil. Menurut data aktivitas ekspor impor, misalnya saja kita ambil contoh begitu ya kegiatan ekspor dan juga impor tekstil dari China di tahun 2021 lalu yang juga ternyata menimbulkan sebuah kecurigaan. Seperti contoh, data dari China terkait ekspor tekstilnya ke Indonesia mencapai 5,86 miliar US dollar di tahun tersebut atau di tahun 2021. Tapi anehnya, di periode yang sama nilai impor tekstil RI dari China hanya berada di angka 4,06 miliar dolar Amerika Serikat saja, atau terdapat selisih di sana begitu antara 5,8 dan juga 4,06 miliar rupiah. Nah, selisih di antara kedua data tersebut yang diindikasikan bahwa adanya impor ilegal sebanyak selisih angka dari kedua data tersebut ini. Maka dari itu menjadi wajar apabila industri tekstil RI pun menjadi ambrol karena memang sejatinya barang tekstil di dalam negeri menjadi tidak laku karena barang impor ilegal tersebut yang dijual dengan angka atau harga yang cukup murah dan bisa saja murah karena memang tidak tertekan atau terkena biaya-biaya atau tarif kegiatan dari ekspor impor yang mana barangnya masuk secara ilegal. Lalu kiranya apa penyebab di tanah air kita impor ilegal ini masih sangatlah sering terjadi? Kita lihat penyebabnya.
Nah, di sini mengamati penyebab impor ilegal merajalela di tanah air kita, di mana sebetulnya terdapat beberapa penyebab yang juga menjadikan Indonesia menjadi surga bagi para penyelundup barang impor ilegal. Dan yang pertama, menurut begitu ya, narasi yang juga tercipta di lapangan dan juga menurut survei-survei yang terjadi dan yang sudah diriset begitu oleh tim riset, di mana yang pertama Indonesia memiliki cakupan wilayah kepulauan yang sangat luas sehingga dianggap oleh para oknum menjadi sasaran yang cukup empuk untuk menyelundupkan barang tanpa melalui jalur resmi karena memang banyak celah jadinya atau pintu masuk dari barang-barang ilegal dari luar negeri. Dan yang kedua, untuk menghindari begitu ya terkait dikenakan dia berbagai tarif perdagangan seperti ada pajak impor, lalu juga ada tarif bea masuk, membuat para oknum lebih jeli lagi untuk mencari strategi menyelundupkan barang ilegal. Karena berbagai kajian penelitian pun memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan antara peningkatan tarif perdagangan dengan angka penyelundupan barang impor. Di mana setiap peningkatan tarif perdagangan akan turut pula meningkatkan terjadinya barang impor ilegal yang masuk ke tanah air. Apalagi untuk barang impor ilegal ini juga biasanya tidak sesuai dengan standar nasional kualitasnya. Sehingga sudah pasti dipastikan barang-barang ilegal ini tidak bisa masuk ke RI apabila tidak melalui jalur yang resmi. Lalu apakah permasalahan impor ilegal ini juga menjadi masalah yang cukup pelik atau cukup serupa pula bagi negara lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ternyata memang bukan hanya Indonesia saja yang menjadi sasaran barang impor ilegal dari sejumlah oknum, akan tetapi negara sekelas Amerika Serikat saja juga mengalami masalah yang serupa dengan kita atau mengalami impor ilegal. Banyak barang impor ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Tapi dengan aturan di Enforce and Protect Act yang juga digulirkan oleh pemerintah Amerika Serikat di tahun 2015 lalu, di sini memang dianggap berhasil untuk menangani barang impor ilegal di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Karena aturan ini pun berhak menginvestigasi apakah suatu perusahaan atau entitas telah menghindari kewajiban atau tidak. Kerennya lagi, menurut inisiatif dari kebijakan ini, Amerika Serikat juga ternyata berhasil untuk mencegah sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat dari penghindaran bea masuk yang dilakukan oleh para importir nakal kala itu. Membentuk satgas di tiap-tiap perbatasan Amerika Serikat ternyata juga berhasil dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana di sini juga selanjutnya yang ketiga, latihan yang cukup rutin begitu ya bagi para petugas di perbatasan. Ini juga sering dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat karena memang fisik dipertaruhkan untuk menjadi seorang penjaga perbatasan melawan adanya penyelundupan barang-barang ilegal. Sementara itu untuk mengatasi impor ilegal juga dibutuhkan improvement terhadap penggunaan teknologi digital yang sudah masif saat ini, karena memang di masa depan tentu penggunaan teknologilah yang mampu mereduksi rantai impor ilegal yang terjadi. Dan pastinya kita harapkan bersama begitu ya, Satgas impor ilegal dari pemerintah kita juga benar-benar adil dalam bertugas sehingga tujuan awalnya yaitu melawan gempuran barang impor dan menyelamatkan industri tanah air menjadi tercapai. Kita nantikan gebrakan Satgas agar mampu melahirkan jurus-jurus jitu agar industri ibu pertiwi terutama tekstil dalam negeri tidak mati suri.